Halo sobatku, selamat datang di channel Sobat Movie. Tempatnya review film paling asik dan menarik buat sobatku semua. Yang baru gabung, silakan klik tombol subscribe ya dan nyalakan loncengnya. Supaya kalian tidak ketinggalan film-film seru yang Mimin upload. Oke, gak usah berlama-lama lagi. Langsung aja kita ke reviewnya. Gasken sob. Hey, oke, sobatku terkeren, terkecil, terbaik, tersemuanya. Kita masih bersama Sobat Movie, channel alur cerita terasik sepanjang masa. Oke, kita lanjut bahas chapter 70. Gak usah cacicot banyak bacot. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Manusia harimau yang telah datang. Dia menyebut bahwa namanya adalah Yihu. Dan dia adalah penguasa hutan horor ini. Orang-orang dari surga menyuruh Yihu untuk menangkap Xiaoyu hidup-hidup. Dan dia akan mendapatkan imbalan yang besar. Yihu pun saat ini akan mulai bertindak. Bailang pun kemudian menyuruh Yihu untuk pergi. Dan Yihu berpikiran bahwa Bailang akan memakan Xiaoyu sendirian. Xiaoyu pun kini menjadi ketakutan. Bailang kemudian mengatakan pada Yihu bahwa dia sangat ngawur. Dan Yihu meminta agar Xiaoyu untuk dibagi dua saja. Bailang kemudian menyuruh Yihu untuk berhenti berbicara. Bailang yang sudah marah, dia akan membunuh siapapun yang berani memakan Xiaoyu. Dan Xiaoyu kini memandang panik ke arah Bailang. Yihu kemudian tersenyum ke arah Bailang. Dan dia akan merebut Xiaoyu. Tiba-tiba saja Yihu melesat dengan cepat, lalu dia memberikan pukulan keras pada Bailang. Bailang pun kini terpental cukup jauh dan dia menabrak pohon. Xiaoyu yang khawatir dengan Bailang, dirinya pun kini berteriak. Yihu lalu berkata bahwa Bailang adalah makhluk yang lemah dan saat ini Yihu akan membunuh Xiaoyu. Bailang pun tiba-tiba melompat dan dia sekarang menyerang Yihu. Bailang yang tidak mau Yihu melukai Xiaoyu, dia kemudian berteriak memanggil jiwa naga Yuso. Tapi Bailang saat ini menjadi terkejut karena jiwa naga itu tidak mau muncul. Xiaoyu kemudian menyimpulkan bahwa jiwa naga Yuso tidak akan pernah muncul selama jiwa Bailang masih tercemar. Dan kini Yihu pun berteriak lalu membanting Bailang dengan keras. Bailang pun kembali dan menyerang Yihu, tapi dia masih saja terkena pukulan dari Yihu dan membuatnya kembali terpental. Bailang pun merasa bahwa pukulan Yihu tidak asing bagi dirinya. Karena ini bukan pertama kalinya Bailang bertarung dengan Yihu. Yihu pun kemudian melompat di atas Bailang dan dia akan segera membunuh Bailang. Karena Yihu adalah raja hutan di tempat ini. Yihu pun kemudian memukul wajah Bailang dan menyebutnya lemah. Dan kini wajah Bailang pun berdarah akibat pukulan dari Yihu. Bailang pun sekarang merasakan bahwa dia pernah mendapatkan serangan seperti ini. Bailang pun kemudian mengingat pada masa lalunya saat dirinya bertanya pada Raja Naga Tianyu bagaimana Bailang bisa diselamatkan oleh sang raja dan juga Xiaoyu. Raja Naga pun berkata pada Bailang bahwa pada saat itu Bailang sedang terluka parah dan dia terbaring di atas salju. Raja Naga Tianyu juga menyimpulkan bahwa sepertinya Bailang baru saja bertarung dengan seekor harimau. Dan sekarang Bailang pun ingat bahwa Yihu adalah harimau yang telah melukainya di masa lalu. Dan kali ini mereka pun bertemu kembali karena takdir. Bailang pun kemudian mengingat kejadian saat dia berada di salju. Dia sedang berlari dan gelisah karena ada seekor harimau. Pada saat itu harimau besar ini sedang menerkam wanita, sahabat dari Bailang yang bernama King Er. Karena saat itu King Er dan keluarganya sedang buru-buru akan ke suatu tempat. Dan akhirnya mereka pun bertemu dengan harimau ini. Yihu sekarang akan memukul Bailang dengan keras. Dan Bailang masih saja terdiam mengingat saat dia membawa King Er kabur dan tersesat di padang salju. King Er pun lalu mati kedinginan. Dan 16 tahun kemudian Bailang serta Yihu mendapatkan wujud manusianya. Dan sekarang mereka bertemu di tempat ini. Xiaoyu saat ini panik dan berteriak karena Yihu akan memukul Bailang dengan keras. Tiba-tiba saja akar pohon pun muncul dan mengikat tubuh dari Yihu. Bailang pun saat ini menjadi terkejut. Dan ternyata itu adalah Dewa Bumi yang datang untuk menolong Bailang. Tubuh Yihu pun diangkat ke udara. Dan Dewa Bumi yang kita kenal sebagai kakek Tudi pun saat ini berkata pada Bailang bahwa dia tidak perlu takut. Karena sekarang sang kakek datang untuk membantu Bailang. Yihu pun sekarang merasa sangat kesal karena kedatangan Dewa Bumi ini. Dan tiba-tiba saja Bailang pun memanggil kakek Tudi dengan sebutan King Er, si putri dari keluarga bangsawan. Xiaoyu pun kini menjadi terkejut.
dan dia melihat jiwa di dalam Dewa Bumi yang selama ini kita kenal dengan Kakek Tudi. Ternyata Kakek Tudi itu adalah reinkarnasi dari King Er, sahabat baik dari Bailang di masa lalu. King Er pun merasa senang karena sekarang Bailang telah mengingat dirinya. Yihu yang sudah marah tiba-tiba saja mencakar kepala Dewa Bumi sampai hancur. Dan kini Yihu akan membunuh semua orang yang menghalangi dirinya. Xiaoyu pun kini menjadi terkejut karena Dewa Bumi sudah dihancurkan. Bailang pun kemudian marah pada Yihu ini. Kita berpindah ke Istana Surga. Pada saat ini Dewa Mata Tiga akan ditahan dan dia pun bertanya apa kesalahannya sehingga dia harus dipenjara. Ternyata yang akan menahan Dewa Mata Tiga itu adalah Sahasin Guanyin dengan alasan bahwa sekarang roh jahat telah menyerang surga dan semua dewa pantas untuk dicurigai sebagai tersangka. Karena ini adalah perintah dari Kaisar Sitian dan Sahasin Guanyin harus segera membereskan masalah ini. Sahasin pun kini berniat akan segera mengurung Mata Tiga. Dan Mata Tiga mengatakan, apakah Sahasin Guanyin tidak percaya dengan dirinya? Sahasin Guanyin pun menjawab bahwa dia melakukan ini secara terpaksa. Jika Mata Tiga melawan, maka Sahasin Guanyin akan melakukan tindak kekerasan. Hal ini membuat semua prajurit ketakutan jika Mata Tiga mengamuk. Mata Tiga pun saat ini mengatakan bahwa cara yang dilakukan oleh Sahasin Guanyin hanya akan melemahkan pertahanan Istana Surga. Dan Mata Tiga juga merasa bahwa strategi ini adalah hal yang diinginkan dari informan Sahasin Guanyin. Sahasin pun menjawabnya bahwa dia memiliki penilaian sendiri. Mata Tiga kemudian menjatuhkan tombaknya dan dia akan patuh pada Sahasin Guanyin. Mata Tiga juga berharap bahwa Sahasin Guanyin sadar dengan apa yang telah dia lakukan. Dan sekarang prajurit Istana Surga pun menjadi lega karena tidak akan ada pertempuran di antara Sahasin Guanyin dan juga Dewa Mata Tiga. Sahasin Guanyin kemudian menjalankan tugasnya sesuai perintah dari Sitian. Dia pun menangkap semua dewa yang dicurigai oleh Sitian. Orang-orang penting di Istana Surga kali ini sebagian besar telah ditangkap. Tindakan yang dilakukan oleh Sahasin Guanyin saat ini menggemparkan Istana Surga. Jenderal Surga Barat pun marah dengan Sahasin karena orang-orangnya juga telah dipenjara oleh Sahasin Guanyin. Sahasin pun mengatakan bahwa dirinya hanya menjalankan tugas. Jenderal Surga Barat kembali berkata bahwa sekarang ribuan dewa sudah dipenjara dan hal ini membuat penjara Pulau Terbang menjadi penuh. Cara ini benar-benar tidak efektif karena membuat semua orang akan menjadi ketakutan. Sahasin Guanyin pun menjawabnya bahwa hal ini terpaksa dia lakukan karena menurut Sahasin, roh jahat yang telah berkeliaran di Istana Surga itu terlalu pandai menyamar. Sahasin pun juga mengatakan, jika Jenderal Surga Barat memiliki cara lain, maka Sahasin Guanyin akan menghentikan cara ini. Setelah itu, Sahasin Guanyin pun pamit pergi dan Jenderal Surga Barat saat ini merasa sangat kesal dengan sikap Sahasin Guanyin. Jenderal Surga Barat juga berkata, mungkin saja strategi yang dilakukan oleh Sahasin Guanyin ini hanya akan membuat surga menjadi hancur. Tiba-tiba saja, Sahasin Guanyin merasakan ada sesuatu yang aneh dan dia pun berhenti. Hal itu membuat para prajurit menjadi bingung. Sun Wukong kali ini telah bersembunyi di atas dari Sahasin Guanyin. Kemudian Sahasin Guanyin merasa bahwa dirinya sedang diawasi oleh seseorang. Hal itu membuat hatinya menjadi gelisah. Sun Wukong pun terus memandangi Sahasin Guanyin dan kini Sahasin pun merasa bahwa dia telah kelelahan karena seharian penuh menjalankan tugas untuk memenjarakan para dewa. Tiba-tiba saja Sun Wukong pun turun dari atap dan dia menyelinap untuk mengikuti Sahasin Guanyin. Sun Wukong lalu tersenyum karena dia sekarang telah kembali ke Istana Surga. Kita flashback pada masa lalu King Er. Pada saat itu, King Er yang bosan ada di dalam rumah. Dia pun keluar untuk bermain salju dan pada saat itu ada sesuatu yang sedang mengintip King Er. Hal ini membuat pengasuh King Er menjadi panik dan ternyata yang sedang mengintip itu adalah seekor serigala putih. King Er pun berkata pada pengasuhnya bahwa dia tidak takut dengan serigala ini karena serigala putih ini masih kecil dan dia menyuruh sang pengasuh untuk segera mengambilkan daging. King Er pun kemudian memberikan 2 sosis pada serigala putih. Sang serigala pun mengambil sosis itu dan dia pun langsung pergi. Keesokan harinya serigala putih pun datang kembali. Dia melihat King Er diajak oleh ayahnya untuk pergi ke kota Chang yang cukup jauh dari tempat ini. King Er pun lalu bertanya pada ayahnya, apakah pada saat perjalanan nanti dia akan melihat naga di puncak gunung. Sambil berjalan, ayah King Er pun menjawab bahwa naga itu hanyalah sebuah legenda.
Tapi jika mereka bertemu, pasti itu adalah sebuah anugerah. King Er pun lalu kini mengintip keluar jendela kereta, dan dia melihat serigala putih sedang mengikuti dirinya. King Er pun lalu berteriak pamitan pada serigala putih itu bahwa dirinya akan segera kembali. Serigala putih yang tadinya berlari, saat ini dia pun berhenti dan memandangi kereta King Er yang semakin jauh. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah serigala ini hanya diam saja atau dia akan tetap menyusul King Er? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Koprol Cok. Tetap stay di channel Sobat Movie dan jangan lupa klik subscribe, like, dan share ke teman-temanmu agar channel ini dapat berkembang dan menghibur kalian semua. See you next tomorrow. Bye-bye.